Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nurhaliza dengan NIM 632300596. Saya dari kelas 636A26. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian individu saya yang berjudul Pengaruh BI Rate dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi di Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2025. Berikut adalah latar belakangnya. Inflasi merupakan indikator penting yang mencerminkan stabilitas ekonomi. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan suku bunga atau BI Rate, serta mengatur jumlah uang beredar. Selama periode 2015 hingga 2025, Indonesia mengalami berbagai dinamika ekonomi seperti pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang mengaruhi tingkat inflasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh BI Rate dan jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia pada periode tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah yang telah saya buat, yaitu pertama, apakah BI Rate berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia tahun 2015 hingga tahun 2025? Kedua, apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2025? Dan yang ketiga, apakah BI Rate dan jumlah uang beredar secara simultan berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2025? Tujuan dari penelitian ini yaitu satu, untuk menganalisis pengaruh BI Rate terhadap inflasi di Indonesia tahun 2015 hingga tahun 2025. Yang kedua, menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2025. Dan yang ketiga, untuk menganalisis apakah pengaruh BI Rate dan jumlah uang beredar secara simultan terhadap inflasi di Indonesia tahun 2015 hingga tahun 2025. Berikutnya ada ruang lingkup. Penelitian ini mengkaji dampak suku bunga BI dan jumlah uang beredar atau M2 terhadap inflasi di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2025. Data yang digunakan terdiri dari data dari waktu sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia atau BI dan Badan Pusat Statistik atau BPS. Inflasi berfungsi sebagai variabel terikat, sedangkan suku bunga BI dan jumlah uang beredar berfungsi sebagai variabel bebas. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak masing-masing variabel serta efek gabungannya terhadap inflasi di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Yang pertama dari inflasi. Inflasi adalah kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dan menyeluruh dalam suatu perekonomian yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Inflasi dapat terjadi karena meningkatnya permintaan agregat, kenaikan biaya produksi, maupun faktor eksternal seperti kenaikan harga barang impor dan pelemahan nilai tukar. Di Indonesia, inflasi diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen atau IHK yang diterbitkan oleh BPS. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli, meningkatkan ketidakpastian ekonomi, dan menghambat investasi. Sedangkan inflasi yang stabil dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Berikutnya BI Rate. BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Sejak tahun 2016, suku bunga acuan yang digunakan adalah BI 7-Day Reserve Repo Rate atau BI 7 DRR karena lebih efektif dalam mempengaruhi pasar keuangan dan sektor real. Perubahan BI Rate akan mempengaruhi tingkat suku bunga perbankan, konsumsi, dan investasi masyarakat. Kenaikan suku bunga umumnya dilakukan untuk menekan inflasi dengan mengurangi permintaan agregat, sedangkan penurunan suku bunga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan investasi. Selanjutnya, jumlah uang beredar. Ialah seluruh uang yang beredar dalam perekonomian dan digunakan untuk kegiatan transaksi. Jumlah uang beredar terdiri atas M1, yaitu uang kartal dan giral, serta M2, yaitu M1 ditambah deposito, tabungan, dan simpanan lainnya. Menurut teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Irving Fisher melalui persamaan MV sama dengan PT, peningkatan jumlah uang beredar yang tidak diimbangi oleh peningkatan output dapat menyebabkan kenaikan tingkat harga atau inflasi. Oleh karena itu, pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga menjadi bagian penting dari kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan perekonomian nasional. Kemudian ada hubungan antar variabel. Yang pertama, hubungan BI Rate terhadap inflasi.
BI Rate adalah instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi. Kenaikan BI Rate cenderung menurunkan konsumsi dan investasi sehingga mengurangi tekanan inflasi. Sedangkan penurunannya dapat meningkatkan konsumsi dan investasi yang berpotensi kenaikan inflasi. Dengan demikian, BI Rate berpengaruh terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Berikutnya yang kedua, hubungan jumlah uang beredar terhadap inflasi. Menurut teori kuantitas uang, peningkatan jumlah uang beredar tanpa diimbangi kenaikan produksi barang dan jasa dapat menyebabkan inflasi. Semakin besar jumlah uang beredar, semakin tinggi daya beli dan permintaan masyarakat, sehingga harga-harga cenderung meningkat. Oleh karena itu, jumlah uang beredar diduga berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Yang ketiga, hubungan BI Rate dan jumlah uang beredar terhadap inflasi. BI Rate dan jumlah uang beredar merupakan instrumen kebijakan moneter yang berpengaruh terhadap inflasi. BI Rate mempengaruhi aktivitas ekonomi melalui suku bunga, sedangkan jumlah uang beredar menentukan tingkat likuiditas dalam perekonomian. Secara bersama-sama, kedua variabel tersebut dapat mempengaruhi perubahan harga barang dan jasa, sehingga diduga berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Selanjutnya di sini ada 10 tabel peneliti terdahulu. Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi makro, terutama BI Rate dan jumlah uang beredar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Sedangkan BI Rate berperan sebagai instrumen kebijakan moneter dalam mengendalikan tingkat inflasi. Selain itu, BI Rate dan jumlah uang beredar secara simultan terbukti berpengaruh terhadap inflasi. Berbagai metode analisis seperti ARDL, regresi linear berganda, dan Big Data Analytics juga terbukti efektif dalam menganalisis serta memprediksi pergerakan inflasi di Indonesia. Dengan demikian, BI Rate dan jumlah uang beredar merupakan variabel penting yang dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan tingkat inflasi di Indonesia. Berikutnya adalah kerangka pemikiran. Dari kerangka pemikiran ini menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari BI Rate, yaitu X1, dan jumlah uang beredar sebagai X2. Sedangkan variabel dependen adalah inflasi sebagai Y. Hipotesis H1 menyatakan bahwa BI Rate berpengaruh terhadap inflasi. H2 menyatakan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh terhadap inflasi. H3 menyatakan bahwa BI Rate dan jumlah uang beredar secara simultan berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Kerangka ini digunakan sebagai dasar untuk menguji pengaruh masing-masing variabel maupun pengaruh keduanya secara bersama-sama terhadap tingkat inflasi. Berikutnya adalah hipotesis penelitian. 1. Pengaruh BI Rate terhadap inflasi. BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang digunakan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi. Kenaikan BI Rate akan meningkatkan suku bunga perbankan sehingga konsumsi dan investasi cenderung menurun. Penurunan permintaan agregat tersebut dapat membantu menekan laju inflasi. Sebaiknya, penurunan BI Rate dapat meningkatkan konsumsi dan investasi yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi. Oleh karena itu, BI Rate memiliki hubungan yang erat dengan tingkat inflasi dan menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga stabilitas harga. Yang kedua, yaitu pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi. Jumlah uang beredar memiliki hubungan yang erat dengan inflasi. Menurut teori kuantitas uang, peningkatan jumlah uang beredar yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa akan menyebabkan kenaikan tingkat harga. Semakin besar jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan transaksi, sehingga dapat meningkatkan inflasi. Dengan demikian, jumlah uang beredar memiliki hubungan positif terhadap inflasi. Dan yang ketiga yaitu pengaruh BI Rate dan jumlah uang beredar terhadap inflasi. BI Rate dan jumlah uang beredar merupakan instrumen penting dalam kebijakan moneter yang mempengaruhi inflasi. BI Rate mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi melalui perubahan suku bunga, sedangkan jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat likuiditas dan permintaan agregat dalam perekonomian. Oleh karena itu, perubahan kedua variabel tersebut secara bersama-sama atau simultan dapat mempengaruhi tingkat inflasi dan stabilitas harga di Indonesia. Berikutnya ialah metodologi penelitian. Pada desain penelitian ini, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk menganalisis pengaruh BI Rate dan jumlah uang beredar atau M2 terhadap inflasi di Indonesia pada periode 2015 hingga 2025. Data yang digunakan berupa data sekunder time series dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel secara parsial maupun simultan. Objek penelitian ini adalah hubungan antara BI Rate, jumlah uang beredar, dan inflasi di Indonesia selama periode 2015 hingga 2025. Inflasi berperan sebagai variabel dependen atau Y, sedangkan BI Rate sebagai X1 dan M2 sebagai X2.
sebagai variabel independen yang diduga mempengaruhi tingkat inflasi. Kemudian, subjek penelitian ini menggunakan data sekunder bulanan periode 2015 hingga 2025 yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik atau BPS. Data yang digunakan meliputi BI Rate atau BI 7-Day Reverse Repo Rate, jumlah uang beredar atau M2, dan tingkat inflasi Indonesia. Berikutnya populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah data inflasi, BI Rate, dan jumlah uang beredar di Indonesia yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Berikutnya sampel. Menurut Sugiono, yang diterbitkan tahun 2020, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang direncanakan dalam penelitian ini adalah data bulanan inflasi, BI Rate, dan jumlah uang beredar di Indonesia selama periode 2015 hingga 2025 yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Data tersebut akan digunakan untuk menganalisis pengaruh BI Rate dan jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan akan disesuaikan dengan ketersediaan dan kelengkapan data pada periode penelitian. Berikutnya teknik analisa data. Dalam penelitian ini menggunakan SPSS dengan tahapan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Pada uji analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data melalui nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Pada uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi syarat statistik meliputi uji normalitas, multikolineritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal. Uji multikolineritas digunakan untuk mendeteksi korelasi antar variabel independen. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui hubungan residual antar periode. Dan uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui kesamaan varians residual dalam model regresi. Regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh BI Rate dan jumlah uang beredar terhadap inflasi secara simultan. Uji hipotesis dilakukan melalui uji T untuk mengetahui pengaruh variabel secara parsial dan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel secara simultan terhadap inflasi. Dan yang terakhir ialah uji koefisien determinasi atau R-square. Uji tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen dengan edges R-square digunakan sebagai ukuran yang lebih akurat. Dan yang terakhir ialah kesimpulan dari tugas yang telah saya buat. Inflasi merupakan indikator penting yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama BI Rate dan jumlah uang beredar. BI Rate berperan dalam mengendalikan inflasi melalui pengaruhnya terhadap suku bunga, konsumsi, dan investasi. Sedangkan jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat likuiditas dan permintaan agregat. Secara teori, kenaikan BI Rate cenderung menekan inflasi, sementara peningkatan jumlah uang beredar dapat mendorong kenaikan inflasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh BI Rate dan jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia periode 2015 hingga 2025, guna mendukung efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga. Cukup sekian presentasi dari tugas individu saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.